Shalom, jemaat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari berada. Pastinya tentunya ada di rumah. Selamat berjumpa, selamat beribadah kembali di hari Minggu pagi ini. Dan kiranya sukacita surga terus melingkupi kehidupan kita dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita bersukaria, kita mau menyambut Tuhan datang dengan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera, seperti seruan berbakti kita pada hari ini, pada pagi hari ini, dari Mazmur 146 ayat 1 sampai yang kedua bunyinya. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita akan naikkan pujian untuk menyembah nama Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan satu buah pujian, lebih dalam ku menyembah. So
kami sangat mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan berkumpul bersama saudara, saudari, keluarga kami Tuhan, atau mungkin teman-teman kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, apapun yang terjadi kami tetap mau menaruh harapan dan percaya kami di dalam Engkau Yesus. Dan Tuhan, kami mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang benar-benar tulus, rindu Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji nama-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersekutu Tuhan, lebih kenal, lebih dekat dan lebih dalam lagi Tuhan kami menyembah. Dan biarlah Tuhan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa selalu ada di dalam kehidupan kami dan kami percaya itu. Dan kami mau mulai Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah penyertaan Roh Kudus sendiri yang akan mengurapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mulai Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Waduh gak kedengeran. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Katakan kanan dan kiri saudara, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Seperti seruan berbakti kita tadi ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, kita akan naikkan satu buah pujian demi kemuliaan nama Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu semuanya ya di rumah ya. Bergema iringi tarian, terpujilah Tuhan. Suara gambus dan kecapi mengalun membuatku menari, terpujilah Tuhan. Dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdending, ya semua segenap hatiku, nyanyi bagi Dia nyanyian baru. Mazmur bagi Allah penyelamatku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap hatiku, nyanyi bagi Dia nyanyian baru. Mazmur bagi Allah keselamatan. Bergema iringi tarian, terpujilah Tuhan. Suara gambus dan kecapi mengalun membuatku menari, terpujilah Tuhan. Dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdentang, ya semua yang bernafas menyembah Dia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap batinku, nyanyi bagi Dia nyanyian baru. Mazmur bagi Allah penyelamatku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap batinku, nyanyi bagi Dia nyanyian baru. Mazmur bagi Allah keselamatanku. Mazmur bagi Allah penyelamatku. Mazmur bagi Allah penyelamatku. haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita saudara? Ada sukacita ya, katakan kanan kirimu, haleluya, saya bersukacita. Oke, dan kita akan ucapkan ikrar iman kita. Aku murid Kristus dipimpinnya dan melakukan kehendaknya satu kali. Oke, mari kita katakan bersama-sama, 3, 2, 1. Aku murid Kristus dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Haleluya. Dan kita juga akan
gaungkan moto gereja kita, yaitu mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Siap ya? 3, 2, 1. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Haleluya. Dan tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan isi roh kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau kehidupan kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini ya, terutama situasi seperti ini. Dan nanti doa firman juga akan dilayani langsung oleh Bapak Eri Iwantoko. Mari kita nyanyikan satu buah pujian demi kemuliaan nama Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Haleluya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup
Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, yang kudus dan yang mulia, kami menaikkan pujian syukur kami ya Tuhan. Jikalau pada hari Minggu ini kami boleh kembali bersama-sama ibadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Meskipun kami harus terpisah dengan jarak, kami harus beribadah di rumah masing-masing, kami tetap bersyukur Tuhan. Karena hari ini pun kami diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh menikmati pujian-pujian, untuk boleh menyembah, meninggikan Engkau, mengagungkan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang perkasa dan luar biasa itu ya Tuhan. Allah yang memeliharakan kami, Allah yang setia kepada kami di tengah segala ketidaksetiaan hidup kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk teknologi yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga kami masih tetap menggunakannya ya Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama. Saatnya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami semuanya, baik Bapak Ibu Jemaat yang melihat dan mendengarkan bagian ini, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan pakai kami semua, berikan kepada kami semua telinga dan hati seorang murid yang mau diajar oleh firman Tuhan dan tunduk. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan tolonglah kami semua, tolong hamba-Mu ini dalam segala kelemahannya Tuhan pakai. Ini doa kami, ini permohonan kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus kami dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membuka di dalam Alkitab kita. Kita buka dalam Mazmur di bagian pasal yang terakhir. Mazmur 150. Sudah menemukan? Saya akan membacakan bagi kita bersama Mazmur 150 dengan judulnya Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini genap sudah 8 kali ibadah minggu kita dilakukan di rumah masing-masing. Jadi kita sudah 2 bulan lebih tidak bertemu. Ya. Bukan waktu yang pendek ya, bukan waktu yang pendek tapi waktu yang cukup panjang. Saya yakin mungkin Bapak Ibu saling kangen satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu enak sekali kalau misalnya kangen dengan saya ya. Bapak Ibu tinggal lihat di YouTube memutarnya berulang-ulang ya. Jadi nggak akan bosan-bosan. Di samping dengar firman Tuhan juga bisa lihat wajah saya. Nah saya ini yang susah. Kalau saya kangen sama Bapak Ibu dan jemaat sekalian, saya nggak bisa putar YouTube yang mana. Kalau mau telepon pakai video call ya juga makan kuota ya. Berat di kuota relasinya begitu kan ya. Susah bagi saya. Tetapi saat ini pun meskipun saya kangen dengan Bapak Ibu kangen dengan saya coba membayangkan ya. Saya tahu biasanya di sebangku sebelah kiri nomor 2 itu bangkunya Pak Soli dan Bu Soli gitu kan ya. Kalau ibadah ya di situ begitu kan ya. Atau yang di bangku sebelah kanan nomor 2 biasanya Pak Denny, Bu Denny ya, Gua dan juga geng Bukit Palma di sana semuanya. Nggak tahu kok sudah seperti itu. Dari belakangnya Pak Denny mesti ada Bu Titus ya, dengan Mbak Dian ya, dengan suami, kadang Mbak Siska dan segala pasukannya di situ semuanya kan ya. Semuanya duduk di situ. Belakangnya kadang-kadang ada Bu Ken, ada Bu Maria, ada juga Putin dan Mas Adi ya. Nah di bagian pojok biasanya pojok kiri itu biasanya anak-anak muda di sana, ya ngumpul di sana bersama-sama duduknya ya, lebih gayeng anak muda ya. Wah di bagian belakang
kanan itu biasanya ada Mbak Enda, ada Mas Naryo dengan keluarganya dan anaknya kan, duduk mendengarkan firman Tuhan. Saya coba bayangkan itu, karena saya nggak bisa melihat Bapak Ibu, kayak Bapak Ibu sekalian semua bisa lihat saya. Itu kelebihan Bapak Ibu, keuntungannya Bapak Ibu, saya nggak punya keuntungan ya, nggak bisa lihat, cuma bayangin aja ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah beribadah bersama-sama, ya, entah sudah puluhan kali, bahkan mungkin ada yang ratusan, bahkan mungkin ada yang ribuan kali. Kalau kita setia datang ke gereja beribadah dan usia kita mungkin jadi orang percaya lebih dari 25 tahun, wah ribuan kali. Tapi tiba-tiba setelah terjadi pandemi, maka 2 bulan ini kita harus tinggal dan kita ibadah di rumah. Kita dipaksa beribadah dengan keluarga kita. Mungkin itu sesuatu yang tidak pernah kita alami, tidak pernah terjadi dan kita nggak bayangin. Bagaimana caranya saya mengajak ayah saya, ibu saya, istri saya, suami saya, bahkan anak-anak saya untuk duduk tenang di depan Tuhan beribadah. Memuji-muji Tuhan bersama-sama. Mendengarkan firman Tuhan. Saling mendoakan bersama-sama. Pandemi ini memaksa kita. Membuat kita ingat bahwa Tuhan Allah menghadirkan keluarga. Tempat ibadah yang pertama kali dibangun. Dia menghadirkan keluarga, tempat kita bertumbuh kerohanian kita. Bukan sekedar dikasihkan guru sekolah minggu atau pendeta. Atau mungkin perancang atau majelis gereja. Tidak, menjadi bagian kita. Orang tua, bapak sebagai imam, ya, ibu yang menolong dan anak-anak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ibadah di rumah ini telah membuat gedung-gedung gereja, baik yang kecil atau yang besar, yang mewah, yang sederhana, atau di kota, atau di pedesaan, bahkan di pedalaman sekalipun menjadi kosong. Karena ada aturan, kita harus ibadah di rumah. Gedung yang sangat mewah, gedung gereja yang besar sekalipun, segala fasilitasnya yang ada. Termasuk alat musik yang mewah, yang mahal, yang kita banggakan. Mungkin AC yang membuat kita kedinginan kalau ke gereja. Atau parkir yang luas. Sekarang semuanya melongkong, tidak ada berguna lagi bukan? Semua tidak bisa kita nikmati. Mungkin dengan pandemi ini kita diajarkan, kita siap. Kita rela kehilangan gedung gereja yang mewah dengan segala fasilitas yang ada. Kita siap kehilangan apa yang sudah kita bangun. Ibadah ternyata tidak dibatasi di dalam gedung gereja. Oleh tembok sebelah kanan, kiri, depan, belakang, atap, tidak. Kita bisa beribadah dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun. Buktinya sekarang, masing-masing kita tidak di gereja. Kita nggak pakai segala apa yang ada di gereja kita, bukan? Kita di rumah dengan apa adanya, bukan? Tetap bisa memuji-muji Tuhan, bukan? Dengan anak istri, mungkin dengan mertua kita, mungkin dengan menantu kita duduk bersama-sama memuji-muji Tuhan, menyembah Allah kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kasih jemaat GBI Nazaret, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, biar segala yang bernafas memuji menyembah Tuhan. Kita diingatkan memuji menyembah Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita yang luar biasa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI Nazaret, Mazmur yang baru kita baca, Mazmur yang terakhir, Mazmur 150 ini adalah Mazmur pujian. Tidak ada satu ketetapan
siapa yang menulis Mazmur ini. Namun banyak penafsir yang menyatakan kemungkinan ini ditulis oleh Daud. Ya. Ada yang menafsirkan bahwa konteks Mazmur ini yaitu ketika Raja Daud membawa pulang tabut Allah dari rumah Obed Edom orang Gad itu. Itu kita bisa baca dalam 1 Tawarik pasal yang ke-15 dan 16. Obed Edom dan seluruh keluarganya diberkati Tuhan selama tabut Allah ada di sana. Dan setelah Daud membangun istana dan rumahnya, sekarang waktunya dia bawa tabut itu ditempatkan di kemah yang dia sudah siapkan. Nah, biasanya struktur dari ciri dari Mazmur pujian itu yang pertama dimulai dengan sebuah ajakan untuk memuji, menyembah, ajakan beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua diteruskan dengan menyatakan apa? Alasan-alasan kenapa kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepadanya. Yang terakhir biasanya ditutup dengan ajakan untuk selanjutnya terus memuji-muji nama Tuhan. Mazmur ini dimulai dengan kata haleluya. Dan menarik sekali diakhiri juga dengan kata haleluya. Di tengah-tengahnya ada kata-kata perintah. Pujilah, 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 pujilah sebanyak 10 kali. Pemazmur ingin mengajak pembacanya untuk memuji-muji Tuhan. Ayat pertama sampai yang kelima itu adalah satu perintah yang harus dikerjakan, suatu ajakan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-6 diakhiri dengan suatu keharusan, menjadi suatu kebiasaan bagi umat Tuhan untuk mengerjakan, untuk terus-menerus dalam hidup dia, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, hanya beribadah kepadanya. Segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Jadi ayat 1 yang kelima itu perintah. Tapi ayat yang ke-6 terakhir menjadi suatu kebiasaan, menjadi gaya hidup kita, umat Tuhan, untuk memuji-muji nama Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama kita bisa belajar dari bagian ini. Di manakah kita beribadah? Di mana kita memuji-muji Tuhan kepadanya? Ayat yang pertama dikatakan, pujilah, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Di mana kita memuji Tuhan? Dikatakan di tempat kudusnya. Ada yang menyatakan di surga. Ada yang menyatakan bait Allah. Kalau kita sama dengan konteks tadi dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16, bagaimana Daud membawa tabut Allah itu masuk ke Yerusalem, maka tempat kudusnya ini boleh kita katakan adalah bait Allah. Jadi memuji-muji Tuhan di tempat kudusnya, di rumah Tuhan, di bait Allah. Tempat di mana Tuhan berkenan hadir. Bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah bagi umat Israel. Mungkin gereja juga menjadi tempat hadirnya Allah sehingga kita datang ke gereja setiap hari Minggu. Tapi saya sedang berpikir, apakah di kantor tidak ada Allah? Apakah di rumah kita tidak ada Allah? Apakah di kamar kita tidak ada Allah? Apakah di ruko yang dijadikan tempat ibadah tidak ada Allah? Atau di mall tidak ada Allah? Atau bahkan di gereja tidak ada Allah? Mestinya ketika kita di kantor, di kamar, di rumah, gedung gereja, bahkan di mall dan di gereja ini pun, di tempat kudus, tempat di mana Allah datang dan berkenan kepada kita. Bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Tempat di mana Roh Kudus bertakhta. Artinya apa? Kita memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Bisa di mana saja. Di gereja oke, tapi ingat tubuh kita juga bait Allah.
Bapak Ibu yang kedua dikatakan di mana menyembah Tuhan? Di cakrawalanya yang kuat. Ini ruang yang tidak terbatas. Allah tidak dibatasi oleh ruang. Pemazmur menyatakan untuk memuji-muji Allah ini di tempat di bentangan cakrawala yang luas. Tidak dalam satu ruangan atau satu gedung atau bangunan tertentu. Artinya apa? Bahwa kita umat Tuhan, kita dapat beribadah, memuji-muji Tuhan, menyembah Allah kita yang hidup. Tidak hanya di gedung gereja ini. Yang sepertinya Allah hadir di gedung gereja, di suatu bangunan. Tapi kita bisa beribadah, kita dapat beribadah, memuji Tuhan, menyembahnya. Dimanapun dan kapanpun. Termasuk apa yang sedang kita kerjakan saat ini bukan? Kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Oh, di cakrawalanya yang luas, yang kuat. Kita juga pernah beribadah bukan? Ada kebaktian padang. Tidak hanya dalam gedung gereja bukan? Di tempat terbuka. Dan ingat, tubuh kita adalah bait Allah itu. Bahkan kita bisa beribadah di rumah duka bukan? Bahkan kita bisa memuji Tuhan, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya. Di tempat yang tidak kita senangi bukan? Di kuburan. Allah tidak dibatasi oleh ruang. Oleh sebuah bangunan, oleh sebuah gedung. Saat ini kalau kita beribadah di rumah, kita bersyukur. Kita bisa menikmatinya bersama orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua, yaitu ayat yang kedua dan ayat yang kedua. Bicara tentang apa? Alasan kita memuji-muji Tuhan. Dikatakan pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Satu Alkitab dalam bahasa Inggris, terjemahan mengatakan karya-karyanya yang besar dan kebesarannya dalam penciptaan dan dalam penebusan. Bagian ini menjadi sangat penting. Kalau saya boleh katakan ini mungkin menjadi satu pusat di dalam setiap ibadah kita. Ini pondasi ketika kita beribadah. Untuk apa sih kita beribadah? Ini jawabannya. Apa yang menjadi alasan kita memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia di sepanjang hidup kita? Termasuk Bapak Ibu memikirkan alasannya. Kenapa saya datang pergi ke Gereja Baptis Indonesia Nazaret? Ada apa? Apa alasannya? Apa yang mendorong saya? Apa motivasi saya dalam ke tempat ini? Bukankah banyak gereja yang mungkin dekat dengan rumah? Kenapa yang jauh-jauh di Bukit Palma, Sidoarjo, ya, Gedangan, ya, atau di Penjaringan? Kan sana banyak gereja yang lain. Dan kita bisa bertumbuh di gereja-gereja seperti itu. Tapi kenapa kita jauh-jauh tiap hari Minggu datang ke tempat ini? Mau reuni kah? Atau kangen kah? Wis kadung enak ya. Kalau mau lepas ke tempat yang baru itu susah. Susah lagi adaptasi, kenal lagi sebagainya. Sudah kadung di sini enaknya. Apa yang menjadi alasan kita beribadah? Oh, apakah kita pengen ngerumpi ketemu teman-teman kita? Wah, atau kita mau tukar-tukar informasi belanjaan begitu ya mungkin. Ibu-ibu, waduh maaf ya mungkin kita sempat ngerasani orang. Wah enak di sini WA-an bisa ya. Chattingan bisa, nggak ada yang larang, pendetanya khotbah dan sebagainya. Berbicara khotbah kita bisa ngerjakan banyak hal. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ini bagian yang sangat penting, namanya pondasi. Kalau kita bangun rumah tanpa pondasi yang baik, yang kuat, maka ketika ada badai, ada tsunami, ada topan yang dahsyat, itu akan habis. Tapi kalau kita punya pondasi yang kuat, nah tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Penting bagi kita untuk kita tahu alasan mengapa kita beribadah. Kita datang beribadah dan memuji-muji Tuhan karena apa? Karena kita melihat, kita mendengar, bahkan kita merasakan keperkasaannya yang luar biasa, kebesaran yang luar biasa, keperkasaan Allah dalam mencipta,
memelihara semesta ini. Kita rasakan, bukan? Kita melihatnya. Malam kita lihat bulan, enggak pernah jatuh bulan ya. Siang kita lihat matahari, enggak pernah jatuhin kita, bukan? Galaksi berputar sedemikian kita, bukan? Demikian rupa. Ya kita semua baik-baik ya. Keperkasaan Tuhan memelihara bagian-bagian ini. Kita menikmati penciptaan yang luar biasa. Semua ciptaan itu, semua yang kita nikmati, semua makhluk hidup yang ada, semestinya membawa kita kepada apa? Penyembahan kepada Allah. Ketika engkau melihat gunung yang luar biasa itu, ketika engkau melihat bulan yang luar biasa yang bisa berubah dari sabit sampai ke bulan yang penuh, ketika engkau melihat matahari yang tidak membakar kulit kita, kau lihat dan kau menginjak bumi ini, lihat tumbuh-tumbuhan yang indah, bunga yang luar biasa indahnya, termasuk segala binatang-binatang sekitar kita yang paling kecil sampai yang gede, dari kutu rambut ya yang kecil yang susah gitu ya, kita lihat, maupun mungkin binatang yang paling besar mungkin ya, gajah atau ikan paus. Mesti dengan melihat semua itu kita bisa mengenal Allah kita bisa menyembah Allah pencipta kita. Bukan kita menyembah ciptaannya, tapi kita menyembah penciptanya. Bukankah Allah pencipta itu juga yang memelihara hidup kita di masa pandemi, bukan? Dia memelihara Bapak, Ibu, dan saya. Dengan cara-cara yang kadang-kala kita enggak mengerti, bukan? Kita datang beribadah menyembahnya karena alasan apa? Karena kita membaca, merasakan, mengalami kebesaran kasih Allah kepada kita. Di dalam karya penebusan yang luar biasa. Memang kita enggak berada ketika Yesus disalibkan. Tapi kita bisa membacanya, dapat pengetahuannya, kita mengalami, kita merasakan kasih Dia yang besar kepada kita, bukan? Dosa-dosa kita dihapuskan karena kasih Tuhan kepada kita, karena kematiannya disalib. Ini bagian yang sangat penting. Jadi alasan, pondasi untuk apa saya beribadah. Ini dasar yang kita pegang. Kita memuji Tuhan, menyembahnya dan beribadah kepada Dia. Ini bagian yang pusat. Ya, bagian sangat kuat harus kita pegang. Karena tidak, kalau kita dapat banyak pengajaran, kita bisa diombang-ambingkan. Kita dirasani orang karena kita datang ke tempat ini melayani, terus kita bisa mundur. Tetapi kalau kita tahu kenapa aku datang beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu menjadi kekuatan kita di tengah segala tekanan-tekanan yang ada. Itu yang penting ketika kita beribadah. Bapak Ibu, sebelum saya meneruskan ke bagian berikutnya, saya akan mengajak kita untuk menikmati ya, satu pujian melalui video klip berikut ini.
Ibu, melalui apa yang kita lihat tadi, itu adalah pujian mereka nyanyikan dalam bahasa Ibrani dari Mazmur 150 ya. Nah, bagian yang ketiga ini kita belajar bagaimana cara kita memuji-muji Tuhan. Ya. Dikatakan ayat yang ketiga sampai yang kelima, pujilah Dia dengan tipuan sangkakala. Tipuan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Ya. Ada yang mengatakan menolong bagian ini banyak alat yang digunakan. Ayat yang keempat dikatakan, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ayat yang kelima dikatakan, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Bapak Ibu, tadi yang saya tayangkan membuat kita ingat ya. Ketika Mazmur ini dinyanyikan dengan iringan alat musik gabungan antara tradisional dan modern, menghasilkan harmoni yang luar biasa bukan? Mungkin dengan gambus kecapinya, dengan rebananya, digabung dengan gitar dan bass gitu kan. Ada satu keyboard yang di ujung begitu kan, menjadi menarik bukan? Nah mungkin maaf kalau dengan piano kita nggak bisa berjoget nari gitu kan ya. Wah kalau anak muda lagi digandrungi ya dengan lagu-lagunya almarhum Didi Kempot bukan? Wah mereka senang dengan lagu Pamer Bojo, ya Cidro gitu kan ya. Suka teki ya, pokoknya cendol dawet mereka senang gitu kan ya. Wah mereka gembira bukan? Bisa goyang ya. Tapi maaf kalau kita mungkin pakai piano, pakai organ ya kita susah goyangnya bukan? Yang menyesuaikan dengan musiknya bukan? Kalau kita pakai drum kita mungkin bisa dance ya, bisa menari dan sebagainya. Nah bagian ini kita lihat yang kita baca ayat 3 sampai 5 ada sangkakala, ada gambus, ada kecapi, ada rebana, ada seruling dan ceracap. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya coba akan jelaskan ya. Sangkakala ini biasa alat musik tiup yang biasanya dengan dipakai bahannya tanduk domba ya. Ada juga tanduk antelop yang dipakai, misalnya yang ada yang pendek, ada yang panjang. Kegunaannya ketika waktu perang itu menjadi pengumuman, menjadi komando. Bahkan dia mengatakan ini kayak membuat takut para musuh ya. Wah ini luar biasa ya. Sangkakala ini digunakan. Ada yang memang memantikan sebuah trompet begitu ya. Nah kenapa Daud dalam bagian ini memakai sangkakala? Yang biasanya untuk perang ya, untuk pengumuman gitu kan ya. Nah nampaknya dia mau mengajak, memberikan pengumuman kepada umat Israel. Ayo datang ke rumah Tuhan, kita pergi bawa tabut Allah ke Yerusalem. Ajakan. Tapi juga bisa dikatakan perayaan. Di sangkakala ini dipakai untuk merayakan satu bagian yang indah yang luar biasa. Ada sangkakala yang digunakan, ya, ada shofar. Ya. Itu yang dipakai ya. Ini kita bisa lihat di bagian-bagian. Ada juga gambus. Ya. Gambus ini ya biasanya digabung dengan kecapi. Jadi artinya mungkin ini alat musik yang sama-sama petiknya, tetapi yang suaranya itu bisa beda nadanya, sehingga disandingkan ya ayat yang ketiga dengan gambus dan kecapi ya. Kalau kecapi ini bahasa aslinya kiron ya, ada saudara yang mengatakan ini seperti harpa tapi kecil ya, atau dikatakan juga lira. Suaranya bagus dan indah merdu. Nah, mungkin ini yang seringkali dipakai oleh Raja Daud ketika menghiburkan Raja Saul. Ada juga dipakai apa? Rebana. Ini alat musik seperti tamborin kalau kita sekarang tamborin ya, altof gitu kan. Dipakai juga bagian ini. Kalau kita lihat ketika Laban mengejar Yakub, Yakub pergi diam-diam di Laban, ya dia ngomong, kenapa kita nggak bersuka cita, ya? Dan aku akan buat tari-tarian dengan rebana. Itu kata pertama rebana itu muncul dalam Alkitab dalam Kejadian. Jadi ini untuk perayaan, untuk menari dan biasanya ini dia mengatakan wanita yang memainkan alat ini karena juga dengan tarian-tariannya. Ingat ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir, Miriam memuji Tuhan, menari dengan banyak wanita, mengagung-agungkan Tuhan seperti pesta yang luar biasa. Ini rebana ya. Kalau kita mungkin ada orang-orang yang menari ya
para gadis, terus para perempuan wanita dia pakai tamborin ya. Suaranya menarik. Ya. Ada juga ada permainan kecapi. Bahasa lain mengatakan the strings instrument. Jadi ini alat musik yang dipetik gitu kan ya. Banyak yang dipetik ya, bagian-bagian ini ya. Dikatakan di sini pakai kata kecapi begitu ya. Ini digunakan juga untuk masuk ke dalam puji-pujian menyembah Tuhan. Ada juga dipakai seruling ya. Ini biasa para gembala memainkannya dan kita sudah tahu seruling itu ya dengan berbagai macam bahannya ya. Yang terakhir ada ceracap ya, ini dikatakan simbal ya. Ada yang kecil yang biasanya ditaruh di di tangan begitu ya. Suaranya ting, makanya dikatakan ceracap yang berdenting. Nah, alat ini adalah salah satunya alat pukul yang digunakan di bait Allah. Ya. Ini ceracap ini ya. Jadi ada banyak alat musik yang digunakan untuk memuji-muji, untuk meninggikan nama Tuhan. Alat musik dan segala perlengkapannya yang ada, ini adalah fasilitas yang digunakan di dalam ibadah kita. Digunakan agar kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya, sampai kita fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada pemusiknya. Wah, basisnya luar biasa. Oh, drummernya luar biasa. Wah, pianisnya luar biasa. Enggak, pujiannya harus tetap fokus kepada Tuhan. Jadi musik yang dipakai harus harmoni dan membawa kita itu kepada penyembahan kepada Tuhan. Bukan kepada kemuliaan diri kita atau fokus kepada pemain musiknya. Jadi orang-orang mempersembahkan talentanya dalam bidang musik semua difokuskan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri masing-masing atau supaya kita menjadi tenar, dikenal banyak orang, bukan. Bapak Ibu, jadi kita jangan terjebak ya pada fasilitas atau alat musik yang digunakan. Seakan-akan piano itu lebih mulia ya daripada keyboard. Atau seperangkat band lengkap itu lebih baik ketimbang kita pakai gamelan. Atau musik tradisional, bukan ya. Jadi yang menjadi penekanan apakah alat musik yang ada di sekitar kita ini dapat kita mainkan dalam suatu ibadah, yaitu harmoni yang diciptakan. Bagaimana segala yang ada itu dipakai untuk menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bukan pamer keahlian kita. Selaras satu dengan yang lainnya. Tadi kan, ya, ada alat tradisional juga yang modern digunakan bersama-sama. Ada selaras membawa orang kepada pujian kepada Allah yang hidup. Jadi tanpa alat musik pun ya tidak apa-apa, namanya ini fasilitas ya, yang melengkapi ibadah kita. Fasilitas ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman yang ada. Ya. Nah, jangan sampai kita ini fokus kepada fasilitas yang ada di gereja, ini alat musik, kita melupakan pondasinya. Ya. Ingat alasan kita memuji-muji Tuhan tadi ya, ayat yang kedua. Alat musik adalah fasilitas, bisa enggak ada, bisa berganti sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ada yang mengatakan bahwa piano tadi lebih baik ketimbang pakai keyboard. Atau organ lebih syahdu ya, lebih kusyuk ya daripada main gitar saja. Jadi kita bisa pakai semua alat musik yang Tuhan hadirkan di sekitar kita untuk memuji-muji Allah kita. Tentu dengan harmoni yang luar biasa. Jangan sampai gara-gara alat musik gereja itu konflik berkepanjangan ya. Mungkin dulu susah diterima bagi gereja yang memakai piano saja ya untuk masuk drum dan sebagainya begitu ya. Tapi lambat laun dalam perkembangannya ya mau nggak mau gereja harus melihat apa yang menjadi kebutuhan zamannya. Ya. Orang main drum kan bukan orang yang berdosa ya. Drumnya berdosa ya atau keyboardnya berdosa rendah ya. Semua digunakan untuk muji-muji nama Tuhan. Ingat, fokus kepada pondasi ibadah kita. Alasan kita memuji-muji Tuhan bukan kepada fasilitas yang ada. Fasilitas yang ada bisa berganti. Bahkan nggak bisa kita gunakan seperti saat ini bukan. Kita bisa nikmati langsung, kita dengerin saja di rumah bukan.
Bagian yang terakhir, yang keempat. Segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ibadah pujian dan penyembahan kepada Allah bukan hanya satu seruan ya, atau ajakan atau perintah saja. Tetapi mestinya pujian kepada Allah, menyembah Tuhan, meninggikan Dia, datang beribadah kepadanya ini menjadi suatu gaya hidup kita, kebiasaan kita sehari-hari, berminggu-minggu untuk datang menyembah Tuhan. Dimanapun dan kapanpun. Ingat, tubuh saya dan jemaat sekalian adalah tempat Roh Kudus berada. Allah hadir di situ. Dan Allah berkenan ditemui tempat yang kudus. Ayat ini menolong kita untuk mengatakan segala yang bernafas, termasuk Bapak, Ibu dan saya. Segenap hidup kita harus fokus kepada pujian, peninggian kepada Allah yang hidup. Bukan kepada diri kita sendiri. Ya. Pondasi hidup kita adalah peninggian kepada Allah, Tuhan kita. Allah yang kudus, Allah yang bertakhta di tempat kudusnya. Allah yang berkenan hadir dalam bait-baitnya yang kudus, yaitu kita umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lakukan selepas kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan ini? Yang pertama, kita diingatkan bahwa pondasi kita beribadah dan memuji-muji Tuhan adalah segala keperkasaannya. Ciptaan yang luar biasa, karya-karyanya, kehebatannya dalam penciptaan, pemeliharaan, dan juga karya penebusannya di dalam Yesus Kristus. Itu pondasi yang tidak bisa kita gantikan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di gereja kita. Dengan alat musik sekalipun yang termahal, tidak boleh. Yang kedua, janganlah kita ini fokus, bahkan kita bisa berkonflik, bertegang-tegangan, bermusuh-musuhan. Mungkin saling iri dan dengki gara-gara fasilitas dalam ibadah. Seperti alat musik. Ya. Atau mungkin bentuk, mau bangun gereja, bentuk gereja seperti apa bisa bertengkar. Ya. Atau mobil gereja seperti apa. Ya. Enggak, fokus kepada pondasi. Membawa orang kepada alasan memuji dan menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Bukan segenap fasilitas yang ada yang kita bisa nikmati sekarang ini. Yang terakhir, yang ketiga, ibadah dan memuji Tuhan harus menjadi gaya hidup kita. Ibadah tidak bisa kita tinggalkan. Tuhan Yesus, para rasul, Rasul Paulus, kebiasaan mereka ketika Sabat adalah datang ke tempat ibadat, bukan? Untuk memuji-muji Tuhan, untuk membaca, menikmati firman Tuhan. Apakah itu sudah menjadi gaya hidup kita? Apakah memuji-muji Tuhan bahkan menjadikan rumah kita, kamar kita, kantor kita, atau dimanapun kita berada, menghadirkan Allah yang kudus itu? Kita tidak beribadah dibatasi oleh gedung atau bangunan. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Cakrawala yang dibentangkannya itu gambarannya tanpa batas. Saya menutupnya dengan satu bacaan di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini tepat
8 kali kita ibadah di rumah ini mendorong kita untuk kita sungguh-sungguh datang memuji, menyembah Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah ya Engkau Allah kami yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang menyatakan keperkasaan dan kehebatan-Mu dengan segala ciptaan-ciptaan-Mu di dunia ini Tuhan. Apa yang bisa kita nikmati, kita rasakan ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan dengan kasih-Mu yang besar, karya-Mu yang luar biasa dalam penebusan di dalam diri Yesus Kristus. Biar dengan semua itu Tuhan kami datang kepada Engkau. Kami memuji-muji Engkau saja ya Tuhan, bukan pada ilah-ilah yang lain. Kami menyadari betapa luar biasanya Engkau. Dan kami tidak menjadikan segala ciptaan-Mu menjadi apa yang kami sembah. Tapi kami hanya menyembah kepada Engkau Allah yang pencipta itu. Tuhan tolonglah kami juga supaya kami sungguh-sungguh memiliki pondasi yang kuat jika kami datang beribadah, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan jangan biarkan fasilitas yang ada, termasuk alat musik di gereja kami, menjadi satu sumber konflik. Tapi itu menjadi satu sumber untuk kami memuji-muji Tuhan. Apa yang ada yang Tuhan sediakan di gereja kami, biarlah kami gunakan untuk membawa jemaat ini datang kepada Engkau, memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segenap alat musik yang sudah Tuhan hadirkan dalam zaman kami dan di gereja kami. Saya bersyukur untuk orang-orang yang sudah Tuhan pakai untuk memainkannya Tuhan. Ini satu harmoni yang luar biasa untuk membawa setiap jemaat datang kepada Tuhan. Bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Biarlah kami memiliki gaya hidup yang menjadi satu kebiasaan kami untuk kami menyembah, memuji Tuhan, beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, keperkasaan-Mu, kehebatan-Mu menyertai kami semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami dan Pencipta kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan di dalam keseharian kita. Seperti pujian yang sebentar lagi kita akan nyanyikan sebagai tambahan firman Tuhan, inilah rinduku untuk segenap hati kita memuji nama Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Nyatakan
sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan saya akan membacakan untuk surat persembahan yang terambil di Matius 6 ayat ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa bersatu dalam doa untuk persembahan. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu, kami boleh mendengarkan, kami boleh terima kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kebenaran firman-Mu ini tadi yang dapat menghidupi roh kami dari hari dalam kesehari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk kami bisa memberinya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh sukacita, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk panitia yang akan berikutnya Tuhan, yang akan menjalankan untuk tim keuangan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat, berikan kekuatan untuk bisa menjalankan dan untuk mengatur semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mau memberi yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita akan persembahan, dan sebentar lagi juga ada warta gereja yang akan diumumkan melalui video berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi warta gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Mujiono. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tanggal 24 Mei akan dilayani oleh Bapak Adren Jurit Pamungkas dengan tema Bahasa Roh. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 21 Mei akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pangeran Manurung dengan tema Mari Bekerja. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Panitia Sosial Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada sidang jemaat yang sudah ikut menjadi anggota pelayanan sosial kematian gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah tergabung dalam pelayanan sosial kematian gereja Nazaret, pembayaran iuran dapat langsung ke Ibu Siska Hananto atau transfer ke rekening pelayanan sosial kematian gereja di BCA Gereja. Demikian informasi warta gereja minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai dan kita akan langsung masuk ke dalam doa syafaat dan berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Eri Iwantoko. Mari jemaat semuanya kita akan berdoa penutup dan doa berkat. Terpujilah ya Engkau Allah kami yang hidup,
Allah yang sudah memeliharakan hidup kami hari demi hari. Waktu demi waktu Engkau yang setia kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang kasih-Nya luar biasa yang boleh kami rasakan dalam hidup sehari-hari Tuhan. Tuhan, di masa-masa pandemi ini kami datang kepada Engkau. Biarlah Engkau hanyalah satu-satunya pengharapan kami. Karena Engkau adalah tempat kami mengadu. Tempat kami datang untuk menaikkan segala doa-doa kami. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan untuk kondisi bangsa negara kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi yang sedang terjadi. Kami bersyukur Tuhan ada orang-orang yang positif, sakit dan boleh disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka yang sudah boleh disembuhkan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk para medis yang Tuhan terus beri kekuatan kesehatan. Dengan segala tekanan yang ada mereka boleh bersukarela dengan tulus memberikan waktu, diri, tenaga mereka Tuhan. Bahkan ya Tuhan ada yang memberikan nyawa untuk menolong orang-orang yang terkena penyakit corona ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga dari mereka yang berduka. Baik keluarga para medis maupun orang-orang yang terjangkit sakit ini. Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Biar mereka juga boleh melihat satu pengharapan dalam Yesus Kristus. Tuhan kami juga berdoa untuk orang-orang yang bertambah-tambah yang sakit sampai hari ini. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu menolong mereka dan mereka boleh disembuhkan. Tuhan tolonglah bangsa kami ini. Mungkin kami sudah lewat satu fase, kami terbiasa dengan sakit penyakit ini. Tapi ada ketakutan-ketakutan yang baru ke depan ya Tuhan. Dengan dampak daripada pandemi ini ya Tuhan. Dari kondisi perekonomian, mungkin ada banyak orang-orang yang di PHK, yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan, yang di rumah ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau yang boleh mencukupkan kehidupan mereka. Biar gereja-gereja Tuhan dan gereja kami pun dan orang-orang di gereja ini punya hati memberikan kepada orang-orang sekitar mereka. Berbagi kasih dengan mereka yang kekurangan ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Biarlah kami boleh berbagi satu dengan yang lainnya. Kami berdoa pemerintah kami dengan segala upaya mereka untuk boleh mengatasi pandemi ini. Memberikan solusi yang terbaik, menolong rakyatnya. Tuhan berkati pemimpin kami dari presiden, wakil, menteri-menteri, bahkan seluruh lembaga tinggi negara ya Tuhan. Bahkan sampai ke tingkat yang paling bawah. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Camat. Biar Tuhan tolong mereka juga. Mereka ini tempat untuk berbagi bantuan-bantuan pemerintah. Boleh berbagi kepada orang yang tepat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami jika ada yang sakit, lemah tubuh, kiranya Engkau yang menjamah memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Mujiono dan juga Pak Adreng dan seluruh perancang gereja yang ada dan keluarganya. Tuhan berkati usaha mereka, berkati setiap hal yang sedang dikerjakan agar pelayanan terus boleh berlangsung, agar firman Tuhan terus boleh dikabarkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik kami, Tuhan, anak kami Tuhan yang sudah lulus kelas 12, yang sedang mencari sekolah yang lebih tinggi atau bahkan sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang pimpin sekolah yang lebih tepat dan kerjaan yang lebih tepat pula. Buat yang kelas 9 yang sedang menantikan kelulusan, biarlah Kau berikan kebaikan buat mereka. Sekolah lebih tinggi lagi boleh mereka dapatkan. Berdoa untuk anak kami yang kelas 7, 8, 10, 11 dan juga anak kami SD Tuhan yang sedang belajar menghadapi ujian akhir. Tuhan tolong mereka, beri hikmat kepada mereka. Di tengah segala kebosanan, kejenuhan karena belajar online, berikan kepada mereka semangat ya Tuhan untuk boleh belajar. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depannya Tuhan. Biarlah kami terus berharap kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah hari-hari kami boleh diungkapkan dengan ucapan syukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, ini doa kami. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dan segala penyertaannya menolong menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang
Tuhan memberkati kita semua.